udah sempat ikutan di event-event webinar sebelumnya, ada yang ngebahas juga gimana sih menyikapi ketika kita menghadapi gejala-gejala palsu gitu atau psikosomatis, biasa didengarnya, tentang gejala COVID ini, atau apa saja sih yang bisa kita kontrol gitu selama pandemi ini, gitu. Nah, kalau di sini seperti yang ada di judulnya ya, The Perks of Being Quarantine. Jadi, ini tuh aku lebih pengen nge-highlight apa aja sih sebenarnya manfaat yang bisa kita dapetin selama pandemi ini, spesifiknya selama kita karantina gitu. Karena kan teman-teman pasti udah sering juga ya nyari-nyari informasi gitu tentang COVID-19 tuh sebenarnya apa sih, gimana sih cara pencegahannya, terus gimana sih update info terbarunya, kasusnya, kayak gimana, sembuh dan meninggal dan lain-lain. Tapi mungkin beberapa dari kita itu lupa gitu. Apa sih yang selanjutnya harus kita persiapkan setelah beres karantina ini gitu. Boleh di next? Nah, ini sebenarnya lebih kayak nge-highlight untuk kita lebih menghayati gitu. What's next gitu, what's after this gitu. Setelah pandemi ini, setelah karantina ini selesai itu, apa sih yang akan kita lakukan, apa sih yang akan kita capai gitu. Kalau boleh di next lagi, di sini aku kayak bikin timeline. Jadi sebelum karantina ini dimulai, oke, di sini aku nyebut ini you. Jadi kayak oke, kita itu memiliki karakteristik ini, memiliki skill ABC, oke, itu kita di zaman dulu. Lalu saat ini kita ada karantina. Istilahnya mungkin ada pembatasan kebebasan yang jadinya mengurangi aktualisasi diri kita gitu. Yang tadinya kita orang yang sociable tapi nggak bisa socialize gara-gara kita karantina gitu. Atau kita adalah businesswoman, skill kita di bisnis harus tertunda karena karantina ini terjadi gitu. Cuman yang pengen aku tekenin di sini itu adalah aku harap kita semua sama-sama setelah karantina ini tuh di future-nya kita bertemu ya the better version of us gitu, the better version, the better side of you gitu, dengan memanfaatkan memfokuskan apa yang terjadi pada saat ini gitu. Jadi gimana sih caranya untuk menyikapi gitu ya, menghadapi masa depan, dan apa sih yang harus kita siapkan. Nah, dan yang harus kita siapkan itu ya saat ini, selama masa karantina ini, gitu. Dan sebenarnya aku harap, mungkin kan selama karantina banyak yang terjadi ya secara global, misalkan secara masif, perekonomian turun, yang berdampak juga nih sama perekonomian kita pribadi juga, atau malah juga secara individualnya yang berpengaruh, kita jadi anxious, kita jadi paranoid gitu. Dan aku harap dengan apa yang terjadi selama karantina ini tuh, setelah nanti kita menghadapi dunia luar itu, kita nggak menampilkan diri kita stuck yang gitu-gitu aja gitu. Kayak tadi, skill kita, karakteristik kita, tadi ABC, jangan sampai pas nanti keluar hanya ABC lagi aja, atau malah kemunduran. Kayak tadi kan mungkin anxious gitu, kita cemas, jadinya aduh jadi takut deh bersosialisasi, jadi membatasi diri, nanti kalau keluar jadi nggak pengen keluar kota, nggak pengen ke Jakarta yang katanya zona merah banget gitu. Itu kan mengalami kemunduran ya. Nah, itu sih yang pengen aku tekenin, jangan sampai kita malah jadi stuck atau malah mengalami si kemunduran itu. Nah, boleh next? Oke, next. Nah, jadi gimana sih caranya untuk menyiapkan diri untuk face the outside world gitu. Yang pertama yang harus kita ubah adalah pola pikir. Mungkin teman-teman udah pernah mendengar atau memahami kalimat ini gitu ya. We believe what we want to believe gitu. Kadang-kadang kan kita itu ya mau mempercayai apa yang ingin kita percayai aja. Kayak misalkan contoh, oke, kita mempercayai bahwa COVID-19 ini tuh bahaya. Terus jadinya ketika ada informasi, ada berita yang pengen kita terima tuh ya yang sejalan sama kepercayaan itu gitu. Kita pengennya terima info, oh iya, kasus meninggalnya segini, positifnya gini, ini tuh bahaya banget. Kalau kita keluar tuh apa bahaya ABCD, tapi kita tuh menyisihkan informasi-informasi yang
masih jalan sama kepercayaan kita. Kita jadinya luput gitu menerima informasi kayak yang sembuhnya udah berapa gitu. Terus atau misalnya cara pencegahannya itu sebenarnya kayak gimana gitu. Nah, ini tuh sama dengan bagaimana sih kita melihat si karantina ini gitu. Mungkin ya, most of us ya, maksudnya ya gak dipungkiri lah, pasti mungkin pernah ada yang update juga, kayak aduh bosen banget karantina dan lain-lain. Karena kita masih melihat bahwa karantina ini tuh suatu hal yang kita percayai, ini tuh ya itu, ini tuh pembatasan ruang, kita tuh stuck kayak penjara gitu, harus tidur mulu, atau kayak diem, nggak bisa produktif, dan lain-lain. Jadinya ya, kita akan menjalani hari-hari yang sesuai dengan yang kita percayai gitu. Jadi, ya udah, kita nggak ngapa-ngapain, jadi mager. Terus kita mikir, aduh kerja jadi nggak produktif, nggak kita kerjain. Oh, oke ya. Kayaknya out. Saya Halo? oke, halo. Kayaknya tadi aku keluar karena udah 40 menit deh. Iya ya? Aduh. Enggak sih, belum. Kayaknya sekian lah. Gak apa-apa, dilanjut aja, Mbak. Lanjut aja ya. Iya. Gitu. Terus, bentar. Nah, terus boleh di next. Nah, kayak di sini, yang tadi kita harus mengubah nih si pola pikir melihat si karantina ini gitu. Kita harus melihat si karantina ini tuh sebagai opportunity. Kenapa? Karena tadi kita tuh ya harus look up to months after gitu, berbulan-bulan setelah ini gitu yang kita harus lihat, gak hanya terpaku sama hari ini aja, tapi yang tadi aku bilang, setelah karantina ini selesai, setelah pandemi ini selesai, terus apa gitu, apa yang kita dapatkan, apa manfaat yang kita dapat dari kejadian ini gitu. Jadi ya itu harus diubah belief-nya kita bahwa ya karantina ini tuh sebagai opportunity itu tadi bisa juga jadi peningkatan skill atau meningkatkan kepercayaan diri ataupun memaksimalkan bakat-bakat ataupun kemampuan diri yang terpendam gitu sama ini gitu. Nah, sebelum masuk ke caranya bagaimana mungkin boleh dari moderator menjembatani, siapa tahu ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas. Gimana teman-teman, boleh di chat kalau ada yang mau ditanyakan dari materi sebelumnya. Bisa raise hand atau di unmute. Oke, Soraya, boleh. Oke, Soraya, boleh. Kacau. Mbak maaf kepencet tadi. Oh, enggak. Oke. Tapi udah sejauh ini masih bisa ngikutin sih. Oke. Berarti bisa lanjut aja, Mbak. Keren. Oh, maaf ya, nih Iya. 10 menit lagi nanti kita join link lagi ya.
Boleh mau bisa Atau dilanjut? hafal lanjut aja mungkin ya? Boleh, bisa lanjut. Boleh di next aja. Nah, ini. Let's build positive cycle. Jadi, ketika kita pengen mendapatkan hasil yang positif gitu, yang baik, kita pun juga harus membiasakan ya menjalani hal-hal yang positif juga gitu, yang baik juga. Dari cara berpikir, dari cara menyikapi emosi yang kita keluarkan gitu, harus sejalan dengan hasil yang pengen kita dapetin gitu. Nah, di sini aku mau memperkenalkan. Jadi ada yang namanya step-step atau cara lingkaran. Jadi dia melingkar gitu, apa aja sih yang harus dilakukan awal sampai akhirnya berlanjut, diulang-ulang untuk mendapatkan hasil yang positif itu. Nah, di sini ada yang pertama yaitu do, kedua itu experience, ketiga itu feel, dan keempat adalah create. Dan aku akan menjelaskan hal ini. Boleh dilanjutin? Nah, yang pertama adalah do something creative. Di sini ada penjelasan bahwa try this at least once a day. Mungkin teman-teman masih wondering sebenarnya kreatif yang dimaksud tuh apa sih? Apakah harus sesuatu yang seni, yang art, yang artistik, atau apapun? Sebenarnya kata kuncinya bisa aku bantu dengan dua hal nih, ada dua cara. Melakukan hal yang kreatif itu yang pertama, sesuatu yang kita suka, tapi kita jarang lakukan, atau yang kedua, yang nggak pernah kita lakukan sama sekali gitu. Terus kita coba untuk ngelakuin. Kayak misalkan, selama ini tuh kita suka ngegambar, kita suka nonton YouTube. Di sini aku menjelaskan bahwa segala hal itu sebenarnya bisa dijadikan hal yang produktif yang nggak melulu harus menghasilkan suatu produk gitu. Tapi kan nonton YouTube atau kayak baca buku kan sebenarnya itu menyerap informasi gitu ya. Terus kayak nggak pernah, misalkan tadinya nggak pernah masak, nggak pernah beberes, atau jarang ngobrol sama orang tua, atau jarang ngobrol sama teman-teman lama gitu, itu tuh bisa kita lakukan gitu. Nah, ini tuh yang disebut dengan do something creative, yang jarang ataupun yang nggak pernah kita lakukan. Terus next. Nah, yang kedua adalah experience. Jadi, selama kita mengerjakan itu tuh, ini sih PR untuk kita semua. Kayak mungkin kan sebelumnya kita biasa masak nih, tapi ya udah tujuannya masak, yang penting ada makanan buat makan, goalnya udah sampai sana aja gitu. Tapi kalau untuk sekarang kita lebih menghayati prosesnya, kita benar-benar menikmati dan lebih observe dan lebih kritis gitu dengan apa yang kita lakukan. Kayak misalkan kita masak nih, oh iya, cara memotongnya itu kayak gimana sih, terus apa sih emosi yang kita rasakan selama melakukan hal itu gitu. Jadi benar-benar kita hayati, kita analisis setiap kegiatan yang kita lakukan gitu. Terus cara yang selanjutnya, yang ketiga adalah ini, feel more energized and capable. Jadi kalau di sini itu kita mungkin selama ini kayak tadi gitu, ada hal-hal yang sebenarnya gue udah biasa ngelakuin kok, kayak yang ngapain lagi gitu gue lakuin. Cuman di sini tuh kita punya waktu untuk benar-benar menghayati sebenarnya tuh semua kegiatan yang kita lakukan, even kita mandi doang gitu ya, atau kayak kita nonton TV aja tuh sebenarnya itu tuh banyak proses psikologis, banyak skills up yang nggak pernah kita rasain atau notice gitu sebelumnya. Kayak misalkan aku cerita experience aku, jadi aku tuh sebenarnya nggak begitu suka ngewarnain, kayak ada buku gambar yang ada details-nya banyak gitu, jadi cuma tinggal diwarnain itu aku nggak pernah. Aku coba ngelakuin, terus aku bener-bener coba ngefokusin tentang apa yang sedang aku kerjakan gitu, dan ternyata tuh dari satu gambar itu tuh aku nggak bisa beres dalam 1 jam, cuma setengah yang gitu yang beres. Di situ tuh aku banyak belajar, kayak aku menghayati, ternyata aku tuh bukan orang yang detail oriented banget ya, ternyata aku tuh bukan orang yang betah banget untuk fokus hanya melakukan hal yang berulang-ulang seperti itu aja gitu. Jadi sebenarnya kalau kita menghayati, kita spend waktu lebih banyak terhadap hal kecil yang kita lakukan tuh,
kita tuh bisa banyak mengenal diri kita sih. Banyak sih bisa mengenal diri, bisa juga jadinya tadi skills up, balik lagi. Dan banyak hal-hal yang selama ini nggak pernah kita kepikirkan untuk dapetin tuh bisa kita dapetin gitu. Jadi kita nggak perlu lah spending uang terlalu banyak kayak mau kayak mau ikutan les skills up apa gitu. Tapi sebenarnya dengan karantina ini tuh hal-hal kecil tuh sebenarnya banyak loh yang bisa kita pelajarin gitu. Dan ketika kita berhasil untuk memahami hal tersebut, ketika kita berhasil, dari kegiatan ini tuh gue dapet pengenalan diri lebih dalam, gue dapet skills up ini. Kita kan ada perasaan kita tuh learning something yang ngebuat kita tuh ngerasa happy, ngerasa excited, ngerasa puas gitu, dan itu tuh yang nge-encourage kita untuk terus melakukan hal-hal positif-positif lainnya gitu. Ini mungkin jadinya penjelasan kenapa untuk merasa feel more energized and capable gitu untuk melakukan kegiatan yang lainnya gitu. Nah, selanjutnya, ketika kita udah ada encouragement, hal simpelnya deh, kayak misalkan kayak anak TK gitu kan, kalau anak kecil misalkan disuruh beresin, kalau misalkan beresin mainan nanti dapat bintang di kulkas atau nanti dapat coklat, itu tuh yang disebut dengan reinforcement atau yang kita biasa sebut istilahnya encouragement lah ya, mendapatkan dorongan, mendapatkan dukungan yang buat kita pengen melakukan hal lain baik lainnya gitu. Dan di sini tuh juga aku pengen menekankan bahwa kadang kan pernah nggak kita kayak misalkan pengen nonton bioskop sendiri atau kayak pengen beli baju sebagai self reward karena udah selesai ujian atau karena sudah mencapai suatu tujuan tertentu gitu. Cuman sebenarnya hal-hal itu tuh nggak melulu harus dalam bentuk fisik gitu, nggak melulu harus berbentuk pujian, nggak melulu harus materi gitu. Cuman kalau tadi kita menghayati hal-hal tersebut dan kita mendapatkan sesuatu, itu tuh udah adalah self reward gitu yang bisa kita dapatkan dari masa karantina. Kita melakukan atau mencoba menghayati di waktu yang lain setelah karantina kan mungkin udah banyak kesibukan yang lain gitu, udah banyak distraksi yang lain, jadi kita nggak ada waktu lagi untuk yang seperti ini. Gitu sih, itu bisa kita jadikan encouragement atau self reward juga dengan penghayatan tadi itu. Begitu. Jadi 1 menit lagi ya? Oke, aku langsung tutup dalam 1 menit aja. Jadi semoga dari yang penjelasan tadi yang bisa teman-teman dapetin dari webinar ini adalah bahwa ya kita tuh harus berpikir jauh ke depan sih. Jadi emang mungkin ini tuh waktu-waktu yang sulit, ini tuh waktu-waktu yang boring dan lain-lain. Cuman ya kita tuh harus mikir ke depan gitu. Apa sih yang pengen kita dapetin sih dari situasi ini yang bisa kita manfaatin ke waktu-waktu di depannya gitu. Jadi semoga bisa lebih lebih bisa menghayati dan menghargai hal-hal kecil yang bisa kita lakukan selama pandemi ini gitu sih. Terima kasih teman-teman. Mungkin ada yang mau bertanya atau sharing juga, kita diskusi aja di sini, nggak apa-apa, santai-santai aja. Boleh teman-teman yang mau sharing sambil waktunya jamnya habis. Nanti bisa join ke linknya lagi ya. Di mana nih? Ini aku izin stop dulu ya, nanti teman-teman bisa masuk ke link yang sama. Nanti Mbak Marisa juga bisa lanjutin materinya. Oke. Cuman apa ya, karena kita kan setiap hari udah kepalanya ya udah bangun, misalnya olahraga, terus ngapain, udah gitu kayak untuk kesempatan nyobanya tuh kayak, aduh besok lagi deh mager dan segala macam, jadinya belum aja gitu loh. Sebenarnya ini sih, aku tuh pernah baca penelitian jurnal juga nih, sebenarnya yang bisa kita lakukan
itu salah satunya kayak bikin ini, journaling atau agenda per hari gitu. Karena kan sekarang itu kita lagi masa karantina yang istilahnya ini tuh masa-masa kehidupan yang bisa kita kontrol banget gitu kan ya. Nggak yang nggak jelas karena kita diatur oleh pihak luar gitu. Jadi tuh bisa kayak misalkan kita bikin agenda per hari untuk besok. Jadi jangan bikin seminggu, tapi setiap H-1 besok misalnya bangun jam berapa, terus olahraga dan lain-lain. Terus kamu masukin, kayak tadi mau hand lettering jam berapa. Karena sebenarnya tuh kalau kita punya pedoman tuh biasanya itu tuh memicu kita untuk ada pemikiran kayak, aduh gue udah nulis ini, harus komit, harus dilakukan. Itu sih sebenarnya. Karena kalau experience aku pun juga sih jujur, selama sebulan itu aku nggak pernah bikin agenda itu. Dan aku pun sama Nat kayak kamu, sering kayak pengen ngapain tapi besok terus udah aja kan lupa. Dan baru banget nih hari ini tuh aku nulis aku jam segini harus nyiapin apa, jam segini pengen ngapain. Dan itu tuh ya alhamdulillah sih ada hal baru yang ngebantu aku untuk lebih ngontrol dan mencoba hal-hal baru lain sih dari sana. Ada mau ditanggepin? Atau ada nih Soraya juga share nih? Sorry, tadi masih di mute ternyata. Oke. Iya, kebayang sih. Soalnya sempat juga kayak baca-baca si hand lettering itu tuh ada sama kayak bullet journal juga gitu. Kayak sambil jadi kepikiran gitu loh dari yang Marisa idein. Jadi kayak sambil nyobain hand lettering, sambil bikin bullet journal gitu. Jadi setiap hari kita nge-agenda ini, kegiatannya mau ngapain aja gitu. Iya. Betul. Oke, terima kasih banyak. Dari Gia nih ada pertanyaan. Mau nanya dong atau minta saran. Kerja dan melakukan aktivitas di rumah itu mungkin lebih mudah ya, karena nggak banyak baper di antara perpindahan aktivitasnya. Tapi yang aneh tuh susah banget fokus kalau di rumah, karena vibes di rumah tuh ya istirahat gitu. Gimana ya Kak untuk atasinnya? Aku jawab dari yang Soraya dulu ya, yang di atas ya. Oh, boleh. Jadi kan kepikiran punya cita-cita jadi orang lebih baik abis karantina ini, tapi gimana biar konsisten dan punya semangat terus-terusan. Mungkin pertama yang happening itu dispesifikin dulu sih, Sor. Cita-cita menjadi orang yang lebih baik tuh apa? Kan bisa macam-macam ya. Bisa jadi YouTuber, itu kan juga bermanfaat. Atau misalkan jadi penggalang donasi atau apapun gitu. Itu sih yang perlu dispesifikin. Kalaupun banyak juga nggak apa-apa. Nanti kita jadinya bikin beberapa agenda gitu. Jadi biar kamu pun juga punya goals yang jelas. Karena kan kadang kalau misalkan nih, kita tuh punya tujuan yang blur banget. Karena blur, caranya pun jadinya blur, kayak kita pun kebingungan harus mulai dari mana ya, harus gimana ya, itu sih yang bikin naik turun. Nah, ketika kita bikin semuanya under control, di bawah kontrol kita tuh, itu tuh lebih mudah untuk dijalaninnya. Jadi pertama, beneran didetailin, apa sih sebenarnya si goals-nya, cita-cita orang jadi orang baik itu seperti apa. Terus kita pretelin tuh, pretelin tuh apa ya namanya, kita fokusin deh, detailin, jabarin gitu, kita jabarin ke bawahnya. Jadi orang yang seperti itu tuh harus apa aja sih, harus A, B, C, D, F, G. Terus di detailin lagi karakteristik orang yang seperti itu tuh harus kayak gimana sih. Nah, itu tuh hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, misalkan ya mengasah untuk bisa mencapai karakteristik itu, atau sedikit demi sedikit melakukan perilaku-perilaku yang menyupport si goals kamu itu, gitu sih. Dan untuk biar semangat, sebenarnya penting sih untuk kamu bisa share ini ke orang yang kamu percaya, orang yang terdekat sama kamu. Jadi ketika kita lagi drop atau apa tuh, ada penyemangat dari luar gitu. Sebenarnya kayak salah satu caranya nih, bisa juga kayak kamu share di media sosial, mau di Twitter, mau di Instagram. Kayak misalkan,
mungkin teman-teman juga sering ya ngelihat kayak selebgram gitu, kayak ya nih program dia ngepost di endorse makanan untuk program diet. Sebenarnya tuh itu tuh hal simple yang mungkin kerjaan, tapi dia tuh udah, aku lupa namanya, ada social norms gitu ketika kita udah nge-share sesuatu dari kita tuh, ya ada trigger dari diri kita kayak, aduh gue harus ngelakuin itu terus nih, kalau nggak tuh malu, social punishment gitu. Dan itu mungkin bisa kamu share, kayak kamu pengen punya cita-cita kayak gimana sih, atau apa di media sosial, dan itu tuh nggak perlu ada orang lain yang menyemangati atau orang lain yang mengkritisi kamu, tapi secara nggak langsung pun kamu akan nge-push diri kamu sendiri gitu untuk mendapatkan si social punishment yang kamu bayangkan. Itu sih salah satu caranya, bisa kayak gitu juga. Dipahami atau ada yang mau ditanyain atau gimana? Boleh ya, sorry. Semangat Soraya. Nah itu mungkin karena masih blur kali ya, Sor. Jadinya kita kebingungan langkah spesifik konkret yang mau kita lakukan apa. Turn action-nya. Kayak kamu mungkin sudah terbiasa untuk membuat event-event gitu kan, ada indikatornya, ada apanya. Nah itu kita bikin skala kecil untuk individual buat diri kita aja. Gitu. Aku coba lanjut dulu jawab yang Gia tadi mungkin ya, Mbak ya? Iya, boleh. Jadi Gia minta saran, karena kalau mau beraktivitas di rumah atau kerja itu, vibes-nya istirahat gitu ya, jadi mungkin bikin susah fokus. Nah, sebenarnya itu bisa dengan cara, ya kita mengakui aja nih, kira-kira yang bikin kamu ngerasa nggak fokus tuh di rumah tuh apa sih? Kayak misalkan, aku kasih contoh, kalau istirahat kan identiknya dengan kasur ya. Emang sih kayak kalau kita kerja di kamar gitu ya, di meja belajar, tapi ada kasur tuh godaannya tuh kayak pengen balik lagi tiduran gitu kan, santai-santai. Nah, yang bisa kita lakukan adalah mengontrol gimana diri kita itu nggak bikin distance antara diri kita sama objek-objek yang sekiranya mengganggu. Kayak misalkan, coba kamu beraktivitas atau bekerja nggak di kamar sama sekali. Kamu kunci deh, atau apa, atau kamu coba kerja sejauh mungkin dari kamar. Pokoknya, membuat si objek mengganggu itu tuh juga nggak ada di pandangan kamu gitu. Nah, ini tuh sebenarnya pernah dibahas juga, ada namanya consumer behavior gitu, perilaku konsumen. Kayak misalkan orang tuh suka pengen belanja terus gara-gara ngerasa gampang untuk mendapatkannya, karena kan di handphone tuh ada apa tuh namanya, ada aplikasi jualan online sama m-banking tuh sebelahan gitu. Itu tuh bisa kita kontrol dan kita deletein aja tuh aplikasi-aplikasinya gitu untuk selama seminggu. Dan itu tuh ngebantu kita untuk mengurangi perilaku belanja. Nah, sama aja dengan di sini, untuk mengurangi ketidakfokusan itu ya kita harus bikin distance dengan si objek-objek itu gitu. Jadi kayak lebih fokus di meja belajar gitu kali ya, Kak. Jadi jangan deket-deket sama kasur. Iya, tapi si meja belajarnya juga sebisa mungkin yang nggak satu ruangan sama kasur, nggak satu ruangan sama TV, yang kayak gitu. Atau kayak misalkan mau di ruang TV, nggak apa-apa, tapi TV-nya si colokannya dicabut atau remote-nya diumpetin. Jadi kita tuh nggak punya akses cepat, mudah, terdekat untuk mengaktifasi hal-hal yang mengganggu itu, gitu sih. Jadi kan kayak, oh mau nonton remote-nya mana ya? Nggak ada, males. Kan suka kayak gitu. Atau kayak handphone, matiin atau silent gitu. Itu yang harus kita kontrol. Itu ada yang tanya lagi? Ya, ada. Boleh? Langsung aku jawab aja ya. Ya. Jadi ini ada dari Fadila. Fadila ini
work from home, iya. School from home, iya. Jadi gimana ngebedain si lingkungannya. Sebenarnya tuh wajar banget ya untuk ngerasain bosen karena si vibes-nya itu aja. Langkah awal bisa juga kayak kamu coba ini nih, dekor ulang kamar. Kayak hal simple, posisi kasur, posisi mejanya dibedain, itu tuh udah bikin kita lebih fresh sih, si vibes-nya beda gitu. Dan sebisa mungkin si kegiatan work from home sama school from home, kalau mau dibedain aja sih ruangannya. Dan barang-barangnya pun kita simpen diem terus di situ. Kayak misalkan, kalau mau school from home, di meja belajar di kamar. Terus udah kamu siapin tuh laptop tesis, barang-barang tesis di situ semua. Terus kayak kalau misalkan mau yang buat kerjaan di ruang tamu, terus semua barang kerjaan kamu di sana gitu. Jadi tuh kayak kerasa mungkin hal simple gitu ya, kayak sebenarnya jaraknya dekat sih, cuman itu tuh apa ya, ngebuat adrenalin diri kita kayak, oh ya, kita harus ngerjain kantoran nih, padahal cuma ke ruang tamu, tapi sebenarnya itu tuh membantu juga. Bisa dengan kayak gitu sih, harus dibedain, dan si barangnya juga jangan dipindah-pindah. Jadi biar kita tuh mindset-nya tuh udah keset, oh ya, di sana tuh buat kerja aja, titik, udah nggak terganggu tesis, dan ketika tesis tuh nggak terganggu dengan si kerjaan gitu. Oh iya. Boleh ditanggapin? Udah. Ada lagi yuk yang mau share? Rata-rata sama sih ya pengalamannya. Aku juga ngerasa kayak gitu juga. Mau kerja tuh susah banget. Gimana tuh? Jadi gimana ya? Jadi rasanya kayak itu iya, apalagi bener banget. Jadi kayak pengennya istirahat, kayak baru capek sedikit. Aduh, bentar deh, lihat HP bentar. Tahu-tahu lihat HP, tahu-tahu sejam, 2 jam, 3 jam tuh nggak berasa sama sekali. Butuh banget memang distance itu. Setuju sih. Iya. Handphone tuh menurut aku cobaan terbesar sih. Karena di situ tuh semuanya ada ya. Kayak kalau udah pegang handphone tuh, wah udah 2 jam, 3 jam udah karenggut abis semuanya. Jadi penting sih kayak distance sama yang mengganggu. Kak Marisa punya... Oh, ini mau nanya lagi mungkin yang tadi yang Fadila. Salah kata tuh. Kenapa? Kak Marisa udah punya anak? Punya apa? Atau ada anak kecil di rumah? Punya anak belum, doain ya. Pengen. Ya, amin. Soalnya banyak juga yang anak kecil ada. Ibu-ibu pasti curhatnya kayak gitu, nggak bisa fokus kerja, atau yang biasanya kerja online gitu kan, bilangnya ngurus anak segala macam, padahal dia juga punya kerjaan, itu juga nggak fokus juga. Padahal kita kayak lebih lama gitu kan kalau di rumah, tapi ternyata tuh nggak sama sekali. Iya, apalagi yang harus ngajarin anak juga gitu ya. Tadi mau share apa tuh? Aku ada sih keponakan di... Aku mau ngebahas ini nih, Fadila kan bilang karena suka bingung kadang kerjain yang mana dulu. Ini sebenarnya sarannya bisa sama kayak Nabila tadi sih, yang bikin jurnal atau agenda kegiatan H-1. Malamnya bikin, besok mau ngapain. Terus baiknya pun kamu target, misalkan tesisnya harus besok tuh udah harus sampai bab 1 beres. Terus nanti besoknya lagi udah harus sampai apa. Penting sih untuk bikin goal-goal sebelum kita ngerjain apa. Jadi kita ngebuat diri kita tuh ngekontrol dan ngefokusin apa yang mau dikerjain gitu sih. Isara nih ya, Isara. Kalau kepo, kalau untuk aku sendiri gimana melalui proses karantina dan melakukan aktivitas. Hal apa yang kamu sadari dari diri aku nih? Kalau aku sih secara skill, pertama masak sih. Aku nggak pernah beneran mikirin besok mau makan apa, masak apa, terus harus belanja apa. Itu tuh bener-bener sama sekali nggak pernah aku lakuin gitu. Apalagi kan sekarang alhamdulillah pas karantina, pas sudah menikah gitu kan. Jadi ada
ada financial budget yang harus aku kontrol gitu. Ternyata banyak sih, aku belajar banyak skill banget, kayak aku managing keuangan, terus kayak kalau misalnya belanja harus mikirin sekarang mau pakai jasa GoShop tuh kayak harus sekali itu bisa dapat semua, karena kayak kalau ada yang barang ketinggalan tuh aduh itu boros banget dan lain-lain. Itu sih secara skill aku menyadari ternyata kasarnya kayak dulu suka mikir kayak kalau jadi ibu-ibu nggak akan bisa-bisa banget deh, tapi ternyata aku bisa kok menjalani itu dengan cukup baik gitu kan. Terus kayak kalau misalkan kalau untuk kayak pemahaman diri itu sih aku kira tuh aku bisa mengontrol apa yang bisa aku kontrol gitu, kayak aku bikin agenda. Tapi karena sekarangnya itu vibe-nya kayak istirahat banget, aku mengakui itu tuh susah banget sih untuk dilawan, untuk gak tidur. Tapi setelah aku mencoba dengan agenda, journaling itu sangat membantu gitu sih. Kita tunggu share parenting dari Kak Marisa. Amin. Nanti ya kalau udah punya anak. Ada Wiyah Daud? Coba aku baca masa karantina ini. Terima kasih ada ucapan happy wedding. Terima kasih banyak ya. Jadi gak fokus. Terus ya aku bahas ke pertanyaannya ya. Oh ya, pertama aku mau mengapresiasi kamu dan teman-teman di sini yang sudah berusaha mensyukuri si karantina ini, karena ini tuh menurut aku hal yang apa ya? Ini tuh hal yang membuat terpukul semua orang sih, dan ketika kita bisa mensyukuri mengambil hal positif tuh, itu tuh perlu appreciate banget sih. Misalnya kita harus bangga dengan diri kita, dengan apa yang udah kita, hal kecil yang udah at least kita lakukan gitu, kayak mensyukuri. Setuju banget sih, kayak kumpul sama keluarga itu bener-bener, aku pun kayak gak pernah merasakan kumpul keluarga bener-bener terus-terus tiap hari sih selama karantina ini, dan itu hal yang aku syukurin juga. Terus kayak misalkan nih, mungkin aku ngebahas dari ada Wiyah Daud kan, tadinya ada rencana untuk ngelanjutin studi ke luar negeri, bagaimana caranya ya. Nah, sebenarnya ini tuh fase pandemi ini tuh sama kayak ketika kita menghadapi fase grief, atau kayak kita kehilangan seseorang yang kita cintai gitu. Karena kan sebenarnya selama karantina ini mungkin banyak planning yang pengen kita dapetin, tapi kita harus kehilangan hal yang sepenting itu gitu, kayak studi ke luar negeri, kayak misalkan kita nggak jadi nikah karena pandemi ini. Ini tuh ada stepnya. Sebentar ya. Jadi itu ada 5 fase dalam grief ini. Oh nih, dari Kubler-Ross. Wait ya. Jadi ketika kita menghadapi pandemi ini, yang mungkin ini nggak selalu semua orang menghadapi, tapi kemungkinan besar kita hadapin gitu. Kayak pertama, kita menghadapi proses denial. Kayak pas ada COVID kan ada perasaan kayak enggak itu mah di Cina doang, Indonesia mah enggak, dan lain-lain gitu kan. Terus setelah kita denial dengan keadaan, kita masuk ke fase anger. Kita tuh marah, kita tuh kesel, kenapa ini kejadian? Gue jadi nggak bisa studi ke luar negeri, semuanya ketunda, dan lain-lain. Setelah kita anger ini, kita masuk ke depresi. Kita ngerasa sedih banget. Kayak yang ada Wiyah Daud ini rasain kan, jadinya ya ngerasa sedih gitu, kecewa, jadinya ke-cancel, dan lain-lain. Nah, setelah depression ini tuh, kita akan masuk ke fase yang bangkit lagi. Tadi kan kita turun, emosinya turun. Nanti pasti pada masanya, waktu setiap orang punya waktu yang berbeda-beda, tapi pasti akan naik lagi. Kita akan melewati fase
bergaining. Dan ini sih yang mungkin yang dari webinar ini yang kita coba lakukan gitu ya. Bergaining itu maksudnya kita mencoba untuk find meaning nih dari yang sudah terjadi. Oke deh, gak jadi nih studi ke luar negeri. Tapi at least mungkin bisa ditunda ke tahun depan, sambil nunggu ke tahun depan, apa ya yang bisa aku lakukan gitu. Nah, itu penting sih untuk coba kamu bergaining dengan keadaan ini gitu. Kita tetap make it happen tuh studi ke luar negerinya. Cuman, apa ya yang bisa kita manfaatkan sampai hal itu terjadi gitu. Ketika kita udah merasa membuat hal-hal yang realistis, yang ideal gitu untuk bisa mencapai lagi si studi luar negerinya itu, nanti pada masanya juga kita akan accept kok, kita akan menerima kayak, oh ya nggak apa-apa nih, ini ketunda, tapi kan seenggaknya aku jadi bisa kumpul dulu sama keluarga, aku bisa prepare lebih banyak lagi, terus tahun depan mungkin aku udah punya lebih banyak tabungan, itu sih. Jadi untuk saat ini mungkin kamu find meaning sih dari apa yang kejadian ini dan manfaatin apa yang bisa kamu manfaatin gitu sampai nunggu studi kamu tuh jadi berangkat di tahun depan gitu. Jadi kalau kamu nanya caranya biar tenang, aku sih bilang it's okay to be not okay ya. Maksudnya yang kamu rasain sekarang tuh gak apa-apa banget. Cuma kita sekarang fokus action untuk ngadepin hal ini gitu. Ya Kak, makasih. Sama-sama. Ada lagi yang mau share? Atau Kak Marisa mau ada yang disampaikan lagi dari yang PPT tadi? Mungkin ada yang terskip. Kalau emang aku sampaikan lagi enggak sih? Udah cukup. Ayo, ada yang mau share lagi? Boleh lah. Ayo, nggak ada lagi nih yang mau nanya atau mau share lagi? Oh, mau lihat slide-nya lagi. Boleh. Nanti ini PPT-nya boleh di-share kan ya, Kak? Boleh di-share. Nanti kita share. Ada yang mau lihat lagi. Irma mau lihat yang bagian mana? Soraya nanya lagi tuh. Ada tips nggak sih buat train our mind biar bisa lihat good side dari suatu situasi? Ini tuh sebenarnya sesuatu yang nggak mudah ya, karena kan kayak kita merubah habit ya, kita merubah kebiasaan cara berpikir. Sebenarnya ya itu, kalaupun kita pengen bisa jadi ngelihat good side, kita harus ngebiasain nih dari hal-hal kecil sehari-hari. Dari apapun yang terjadi, hal kecil setiap harinya, kayak misalkan mau makan telur, tapi telurnya nggak ada. Terus ya itu, kita harus latih,
oh yaudah deh telurnya nggak ada, terus bikin apa ya, misalkan bikin bubur sendiri, terus kayak oh ternyata pas bikin bubur gue jago juga ya, ternyata enak juga, ya udah deh telur tuh bisa nanti lagi gitu. Maksudnya dari hal-hal kecil tuh kayak mencoba untuk find meaning gitu, apa sih hal positif dari apa yang terjadi pada saat ini, dan bikin langkah konkretnya. Kayak misalnya ada masalah, terus ya udah what's next, kayak tadi dari telur, oh ya udah aku tinggal beli buat besok gitu. Maksudnya itu sih ada 2 hal sih yang aku tekanin, adalah melihat meaning dari apa yang terjadi, dan langkah konkret apa gitu yang selanjutnya mau dilakukan gitu. Itu sih sebenarnya ketika kita terbiasa dari hal-hal kecil itu juga nanti tuh lama-lama tuh sikap dan emosi kita tuh terbiasa untuk gak terlalu overreact terhadap suatu masalah gitu, karena kita udah terbiasa berfokus ada masalah, ya udah gimana sih cara ngatasinnya, selanjutnya apa gitu sih. Mungkin ada teman-teman yang mau share juga ya di sini, ada yang mungkin jadi belajar lebih positive thinking atau lebih apa gitu dengan cara yang lain juga, itu boleh banget. Kalau aku pribadi sih, aku jadi seneng sih. Berarti gak merasa kalau aku sendiri itu ternyata yang males-malesan gitu. Bukan maksudnya membenarkan males-malesannya ya, cuma ternyata itu berat banget untuk biasain diri kita dari rasa nyaman. PR banget sih, dan alhamdulillah banget dapat tips-tips nih dari Kak Marisa. Semoga teman-teman yang lain juga kebantu. Amin. Tapi by the way, aku mau nekenin juga ya, maksudnya positive thinking di sini tuh bukan jadinya kita gak realistis, maksudnya positive thinking itu tuh gak melulu kayak misalkan kita kehilangan orang tua, misalkan orang tua kita meninggal, bukan berarti jadinya ya udah deh positive thinking boleh gitu, misalkan kayak oh ya mungkin mereka nggak sakit lagi dan lain-lain. Cuman harus realistis juga, kalaupun ada kita ngerasa sedih gitu atau yang ngerasa kehilangan, yang nggak apa-apa, itu tuh terima aja gitu, rasakan aja. Cuman ya itu, what's next? Terus setelah orang tua nggak ada, apa yang mau kita lakukan selanjutnya? Oh mungkin ngebantuin ngurus rumah dan lain-lain gitu sih. Jadi positif pun harus tetap realistis sih, bukan jadi yang positivity toxic gitu. Benar. Kak Marisa, ada yang mau disampaikan lagi? Kalau memang teman-teman gak ada yang mau nanya. Udah sih, gitu aja. Udah. Statement penutupnya kakak. Berarti yang tadi ya, statement penutupnya. Statement penutupnya tadi sih, yang di slide akhir. Yang train your mind to see the good in every situation. Udah, gitu. Berarti aku coba bantu nyimpulin juga ya, bahwa teman-teman nih, kita nggak sendiri, merasa kita itu nggak sendiri, kita memang stres itu wajar, kita takut itu wajar, cuma jangan berlebihan, dan kita pasti positif kalau namanya pandemi ini akan berakhir. Apa sih yang harus kita lakukan? Dari kemarin itu ada something kreatif, experience, feel more engaged and capable, dan create more. Jadi teman-teman jangan mikir bahwa kita itu di rumah stuck atau gimana. Tapi sebenarnya teman-teman bisa lebih kreatif lagi kok. Jadi nggak ada yang nggak bisa dilakukan meskipun ada pandemi ini. Semoga webinar ini membantu teman-teman ya. Teman-teman boleh buka videonya, kita bisa foto bareng dulu.
Biasa banget. Ya, betul banget, Irma. Betul banget, setuju. Sama statement Irma. Di unmute juga udah boleh kok, bener deh. Biar ada kenangan kita foto dulu sebelum kita foto. Selesai. Bisa sini. Ada berapa orang sih? Coba. Close. Baru Fadila tuh yang muncul. Halo nih. Nah. Halo, Kak. Nah. Halo. Halo. Jadi kenal. Muka-muka cantiknya kelihatan. Mute. Yuk, yang lain apa masih malu-malu? Hai Mar, thank you. Hai. Halo. Iya. Seru banget. Setuju. Lagi ya. Next Oh ya kelas udah. gimana Mar? Apa? Yang boleh siapa? Mungkin nextnya yang ngisi kelas di mana lagi? Kak Marisa. Belum ada nih, kalau ada boleh. Ada akun sosial medianya nggak sih, Mbak? Kalau ada tuh kan bisa dikolik-kolik tuh. Oh iya, akunnya Mar, sini kita follow. Biar saling kenal, boleh saling follow-followan. Oh iya, ini mah aku nggak ngeliatin muka aku. Di grup chat nanti minta Ngeliatin muka aku sama Instagram masing-masing juga ya? Boleh. Boleh aja bisa di-share nih. Mana nih Irma Mana nih sama Nabila? Nah. Cari kerudung dulu ya, Teh. Iya, pakai kerudung dulu. Rambutnya masih keluar dong dari kerudung. Kaget ya tiba-tiba mau foto. Dandan dulu. Tinggal Semua orang nih. kan style rumahan soalnya. Iya, style rumahan. Sama kok. Meskipun santai tapi masih cari ilmu. Udah ya, siap ya. Nih si Cut ada fotonya. Oh, udah. Dianya. Print screen-nya. Oke, siap. 1, 2, 3. Nih. Nanti di-share sama admin Apex, insyaallah. Oke. Makasih banyak Kak Verona. Makasih banyak Kak Verona, Kak Marisa dan semuanya. Makasih banyak ya semuanya. Makasih Kak Kak Marisa untuk partisipasi dan donasinya. Semoga sehat selalu semuanya.